Ya, kita lanjuti kajian kita masih tentang ngobrolin perkara Islam. Dan sekarang kita akan masuk kepada hadis-hadis seputar puasa, khususnya Ramadan ya. Yang pertama kita akan bahas adalah tentang hadis idza jaa Ramadan futtihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidat as-sayatin. Atau dalam redaksi lain Imam Al-Bukhari mengatakan wasul silatis sayatin ya. Yang artinya idza jaa Ramadan, jika datang bulan Ramadan, futtihat abwabul jannah, pintu-pintu surga ditutup, wa ghulliqat abwabun nar, dan pintu-pintu neraka ya. Futtihat abwabul jannah, pintu-pintu surga itu dibuka, wa ghulliqat abwabun nar, dan pintu neraka itu ditutup, wa suffidatis syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Atau dengan hadis yang lain, setan-setan itu dirantai, wa sulsilatis syayatin. Hadis ini banyak sekali kita dengar di masyarakat serta di pengajian-pengajian, khususnya targhib Ramadan atau di awal-awal bulan suci Ramadan, sering kita dengar ya, tentang hadis ini. Bagaimana kita memahami hadis ini dengan benar? Ya. Pertama perlu kita ketahui, di dalam hadis yang disampaikan Rasulullah SAW, bahwasanya ada yang hadis bisa kita pahami langsung dengan makna atau bahasa yang ada pada hadis tersebut, yaitu dengan makna hakiki apa adanya, atau mungkin hadis tersebut dengan berbahasa lain yang lebih kepada balagiyah atau balagi atau majazi ya, yang mana ketika majaz maka kita tidak bisa memahaminya begitu saja, atau mungkin majazi itu konotatif dan hakiki adalah denotatif ya. Maka harus kita pahami dengan cara yang benar hadis tersebut. Yang pertama ya, di dalam hadis ini disebutkan bahwasanya pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup, serta setan-setan itu dibelenggu. Setan-setan itu dibelenggu. Di dalam hadis ini ada sesuatu yang seakan perlu kita bincangkan. Salah satunya adalah tentang pembelengguan setan. Karena banyak sekali pertanyaan di masyarakat, bagaimana setan itu dibelenggu, bagaimana setan itu diikat serta dirantai di bulan Ramadan, tetapi kok masih ada manusia-manusia yang masih melakukan kejahatan-kejahatan. Ya. Perlu kita ingat, pertama, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 112, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan sayatinal insi wal jinni ya. Yang artinya, dan demikianlah untuk setiap nabi kami menjadikan musuh. Musuhnya apa? Setan-setan yang terdiri dari manusia dan jin ya. Nah, dari sini nih kita klasifikasikan. Pertama, ada dua musuh bagi setiap nabi ya. Kalau kita bisa katakan nabi dan pengikut-pengikutnya ya, pengikut-pengikutnya dari berupa golongan setan. Setan itu ada dua di sini disebutkan, minal jinnati wan nas ya, atau di sini disebutnya al insi wal jinni. Setannya bisa dari golongan manusia dan juga dari golongan jin. Manusia adalah makhluk yang bisa diindra ya, makhluk materi
ya, material yang bisa diindra, dan sedangkan jin adalah makhluk immateri. Jadi dari sini yang perlu kita ingat, makhluk yang bersifat materi dapat diindra, sedangkan jin adalah makhluk yang bersifat immateri, tidak dapat diindra, sebagaimana diketahui bahwa selama bulan Ramadan tidak ada setan dari bangsa manusia yang dibelenggu. Maka yang perlu kita ingat, yang dibelenggu adalah ya setan-setan yang memang dari golongan jin. Tetapi bagaimana yang kita pahami nih, perlu kita jelasin, karena dirantai ya, dirantai atau dibelenggu, sedangkan bagaimana dengan setan dari bangsa jin ya, karena rantai adalah benda yang bersifat materi, sedangkan jin adalah makhluk yang immateri. Bagaimana mungkin yang immateri, yaitu jin, itu bisa dirantai oleh benda yang bersifat materi atau yang nyata dan bisa diindra. Oleh karenanya kita harus bisa memahami dengan benar hadis ini. Al-Qadi Iyad rahimahullah berkata, hadis ini dapat dipahami secara tekstual dengan makna yang sebenarnya. Bahwa dibukanya pintu-pintu surga dan ditutupnya pintu-pintu neraka serta dibelenggunya setan-setan merupakan tanda masuknya bulan Ramadan. Dan bukti pengagungan terhadap kemuliaannya, dibelenggunya setan-setan bertujuan untuk mencegah mereka dari upaya menyakiti dan menggoda orang-orang yang beriman. Serta hadis ini pun bisa dipahami dengan cara yang kedua, dengan majazi, ya, dengan makna kiasan atau konotatif, makna lainnya, gitu ya. Maka ungkapan di atas dipahami sebagai isyarat atas banyaknya pahala dan ampunan. Sehingga karena Ramadan yang senantiasa kita saksikan di mana-mana masjid makin penuh, ya, di jalan-jalan orang banyak yang melakukan kebaikan-kebaikan serta merutinkan ibadah baik dari para yang sunnah, yang wajib, semuanya dikerjakan. Dan ramai di mana-mana tentang Ramadan ini pastinya. Itu menunjukkan tentang banyaknya pahala dan ampunan. Sedangkan upaya setan untuk menggoda dan menyakiti terbatasi. Karena orang makin dekat dengan ibadah serta merutinkan ibadah itu sendiri, maka pintu-pintu yang atau ajakan setan untuk menggoda manusia untuk menyakiti, ya, serta melakukan segala sesuatu yang buruk, maka itu akan tertutup sendirinya, ya, sehingga mereka seperti dibelenggu, ya, karena setan tidak bisa mengajak manusia untuk melakukan keburukan, seakan-akan setan tersebut itu dibelenggu, ya. Mereka dibelenggu untuk melakukan suatu upaya, namun tidak dibelenggu upaya yang lain. Mereka dibelenggu untuk menggoda manusia yang satu, namun tidak dibelenggu untuk manusia yang lain. Ya. Pemahaman ini dikuatkan oleh riwayat yang kedua. Ya. Pintu-pintu surga dibuka, dan dalam hadis yang lain tercantum setan-setan yang durhaka dibelenggu. Nah, maka Masya Allah, ya, dari sini sudah sedikit lebih jelas. Al-Qadi Iyad melanjutkan, mungkin yang dibukanya pintu-pintu surga dipahami sebagai ungkapan tentang ibadah-ibadah yang dibukakan oleh Allah kepada hamba-hambanya di bulan ini atau bulan Ramadan, namun tidak di bulan lainnya, seperti melakukan puasa, qiyamul lail atau salat tarawih, berbuat kebajikan-kebajikan, dan banyak menahan diri dari hal-hal yang menyalahi aturannya atau aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua ini dapat menyebabkan seseorang masuk menuju surga sekaligus sebagai pintu-pintu menuju surga. Lalu ditutupnya pintu-pintu neraka dan dibelenggunya setan dapat dipahami sebagai ungkapan atau ungkapan lainnya atau makna lainnya itu dengan
sebagai ungkapan tentang upaya mereka dalam menahan diri dari hal-hal yang bertentangan dengan agama. Pengertian dari suffidat, ya, kata wasuffidatis sayatin, dibelenggunya setan, atau gulligat, atau apa namanya, dibelenggunya, ya, adalah, ya, suffidat maknanya adalah gulligat, ya, gullilat, dibelenggu. Berikutnya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, pengarang kitab Bulughul Maram, ya. Beliau juga berkomentar mengambil kutipan dari Al-Hulaimi. Beliau berkata, kemungkinan maksud dari ungkapan setan-setan dalam hadis, ya, dalam hadis tadi, ya, wasuffidatis sayatin, adalah setan-setan pencuri berita langit. Pencuri berita langit. Berarti apa? Setan-setan yang untuk memberikan informasi kepada para dukun, ya. Mereka mencuri informasi ke langit dan menyampaikan kepada para dukun, ya. Itu apa? Dibelenggu, maksudnya adalah setan-setan itu. Pembelungan terhadap mereka terjadi pada waktu malam bulan Ramadan, sedangkan siang harinya tidak. Masya Allah, ini luar biasa, ya. Ternyata ada ulama yang berpendapat bahwasanya ternyata yang dibelenggu hanya setan-setan yang mencuri informasi dari langit, dan siangnya mereka tidak dibelenggu, ya. Karena malam harinya banyak kegiatan-kegiatan Ramadan untuk menghidupkan malam hari, dan siangnya manusia itu sendiri sedang melakukan ibadah dengan berpuasa, mungkin dengan diuji, ya, setan-setan tersebut tidak dibelenggu. Ya, karena apa? Beliau sebutkan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, karena pada waktu diturunkannya Al-Quran, mereka dihalau dari upaya mencuri berita langit. Kemudian pemeliharaan berita langit itu diperketat dengan pembelengguan terhadap mereka. Ya. Mungkin juga yang dimaksud adalah bahwa setan-setan itu tidak maksimal menggoda kaum muslimin, sebagaimana halnya di luar bulan Ramadan. Karena kaum muslimin saat Ramadan sibuk berpuasa dengan mengekang hawa nafsu, membaca Al-Quran dan berzikir. Serta ulama lainnya juga mengatakan yang dimaksud dengan setan-setan di atas adalah sebagian setan, yaitu kalangan yang durhaka dari mereka. Hal ini dikuatkan oleh riwayat Abu Hurairah. Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan suffidatis sayatin wa maradatul jinni. Ketika tiba malam pertama dari Ramadan, setan-setan dan jin-jin yang durhaka dibelenggu. Nah, ini ada riwayat seperti ini, ya. An-Nasa'i meriwayatkan dari jalur Abu Kilabah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, dengan redaksi wa tughallu fihi maradatus syayatin. Di dalamnya bulan Ramadan setan-setan yang durhaka dibelenggu. Ya. Setelah mentarji atau mengunggulkan pemahaman hadis ini secara tekstual, Al-Qurtubi berkata, jika ada yang bertanya bagaimana mungkin dimaknai secara tekstual, sementara kita melihat banyak kejahatan dan kemaksiatan yang terjadi di bulan Ramadan. Ya. Dalam memahami hadis ini, setelah melihat dan mendalaminya, Imam Al-Qurtubi berpendapat kalau kita memahami hadis ini hanya saja dengan cara secara tekstual, apa adanya, bahwasanya pintu surga itu dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan-setan itu dibelenggu, mana itu saja, tidak kita pahami dengan makna lain atau majazi atau dengan makna ungkapan lain, maka yang kita lihat tidak sama, ya, tidak sama. Karena apa? Masih banyak orang yang melakukan kejahatan juga di bulan Ramadan. Seandainya setan-setan itu dibelenggu, tentu hal itu tidak akan terjadi. Nah, kata Imam Al-Qurtubi.
Maka jawabannya adalah bahwa kemaksiatan tersebut sedikit terjadi pada orang yang berpuasa yang memelihara syarat dan adab puasa, atau makna hadis tersebut adalah sebagian setan dibelenggu, yaitu mereka yang durhaka saja, tidak semuanya. Atau maksudnya adalah memperkecil angka kejahatan di bulan Ramadan. Ini dapat diindra. Terjadinya hal tersebut lebih sedikit frekuensinya di bulan Ramadan dibanding bulan yang lain. Karena tidak mesti dengan dibelenggunya semua setan berarti tidak ada kejahatan dan kemaksiatan. Sebab ada faktor lain selain setan yang menyebabkan terjadinya hal tersebut. Seperti jiwa yang kotor, memang sudah bawaannya, gitu kan. Kebiasaan yang buruk, sudah rutinitas melaksanakan hal-hal yang buruk, dan setan dari bangsa manusia. Dan juga ada setan-setan yang dari bangsa manusia yang tidak mungkin kalau setan-setan tersebut dibelenggu. Wah lu, setan nih gitu kan, nggak mungkin. Karena yang pasti setan itu ada dua, ada manusia, ada dari manusia, ada dari jin. Gitu. Kalau memang dibelenggu setan-setan tersebut berarti apa? Termasuk juga setan-setan yang dari manusia, kayak gitu. Syekh Mubarakfuri, ya, Al-Hafiz mengutip dari Al-Zain bin Al-Munayyir berkata, yang pertama, pemahaman secara tekstual lebih tepat. Beliau berkata seperti itu. Tidak perlu mengalihkan teks dari makna aslinya. Adapun riwayat yang mencantumkan redaksi Abwabul Rahmah, pintu-pintu rahmat, dan Abwabul As-Sama, pintu-pintu langit, merupakan hasil pengubahan para rawi. Sebab redaksi asalnya adalah Abwabul Jannah, ya, dengan dalil bahwa redaksi berikutnya yang merupakan kebalikannya, yaitu ditutupnya pintu-pintu neraka. Jadi ada riwayat lain yang mengatakan Futihat Abwabus Sama, Futihat Abwabur Rahmah, ya. Atau juga ada yang menyebutkan Futihat Abwabus Sama, kayak gitu. Tapi yang lebih benar adalah Futihat Abwabul Jannah. Demikianlah pendapat para ulama yang bisa kami sampaikan terkait hadis yang pertama, tentang hadis, ya, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nari wa suffidatis syayatin. Para ulama, ya, berpendapat masing-masing, berbeda-beda. Ya, mereka ada yang cenderung memahaminya secara hakiki, denotatif atau tekstual, ada juga yang memahaminya secara majazi, konotatif, dan ada juga yang cenderung memahaminya dengan makna keduanya, hakiki dan majazi. Jadi cara pemahaman ulama ada yang langsung dengan hakiki, apa adanya, juga ada yang dengan majazi, atau juga dengan keduanya, majazi dan hakiki. Ya. Kami tidak mau memperluas pembahasan ini. Ya, siapa yang cenderung pada makna hakiki, ya silahkan. Dan yang cenderung pada makna majazi, ya silahkan juga. Atau untuk menggunakan keduanya, ya juga silahkan. Ya. Dan kita beriman pada Allah dengan segala apa yang telah kita lakukan dan apa yang telah kita tidak ketahui. Semoga ini bermanfaat, ya, terkait hadis yang pertama, yaitu wa futihat, ya, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nari wa suffidatis syayatin. Teman-temanku yang dirahmati Allah, kita lanjuti pembahasan kita. Ya. Hadis yang kedua yang perlu kita pahami dengan benar, yaitu hadis yang berbunyi ya, la khulufu fammi shaumi atyabu indallahi ta'ala min rihil misk. Bahwa bau mulut atau aroma mulut orang yang berpuasa itu
atyab, lebih wangi, lebih baik ya di sisi Allah Ta'ala daripada aroma parfum kasturi. Nah, ini perlu kita pahami nih dengan benar. Pahami dengan benar. Ya, hadis ini termaktub, tertulis dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Di dalam Sahih Bukhari dalam jilid 1 hadis ke 324 dan Sahih Muslim juga jilid 1 dalam di hadis 465. Ya, kita undang beberapa teman-teman kita bisa gabung live biar lebih bermanfaat kajian pada kesempatan sore kali ini. Ya. Seakan dari hadis ini kalau kita pahami, yang pertama, Imam An-Nawawi mensarah hadis ini, menjelaskan kata lahuluf atau aroma mulut, lahulufu fami saumi Ramadan, lahulufu fami saim, yaitu bau mulut orang yang berpuasa. Beliau berkomentar, khuluf masing-masing dibaca dhammah, kha-nya adalah berubahnya aroma mulut menjadi berbau tidak sedap. Kemudian beliau berkata, adapun makna hadis tersebut, Al-Qadi, yakni Al-Qadi Iyad, menyatakan bahwa menurut Al-Maziri, redaksi dalam hadis ini berbentuk majaz dan isti'arah, makna kiasan dan perumpamaan. Karena mencari wewangian suatu aroma itu termasuk salah satu sifat makhluk yang memiliki watak menyukai sesuatu yang wangi dan menjauh dari sesuatu yang jijik. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Suci dari itu semua. Namun, kebiasaan kita adalah mendekat pada aroma yang wangi yang ada di tengah kita. Hal ini pun dijadikan isti'arah dalam hal puasa. Karena orang yang berpuasa berupaya untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Qadi Iyad lanjutkan, ada pendapat mengatakan maknanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala membalasnya dengan pahala di akhirat. Maka bau mulutnya di akhirat lebih wangi dari aroma kasturi. Jadi pembalasannya adalah di akhirat. Itu pendapatnya. Sebagaimana halnya darah yang mati syahid, aromanya di akhirat seperti wangi kasturi. Pendapat lainnya mengatakan orang yang memiliki aroma mulut saat berpuasa mendapat pahala yang lebih besar daripada orang yang memiliki aroma parfum kasturi. Ada juga yang berpendapat bahwa aroma mulut orang-orang yang berpuasa di sisi para malaikat Allah lebih wangi daripada aroma kasturi di sisi kita, meskipun aroma bau mulutnya bagi kita adalah kebalikannya. Perlu kita sadari, memang namanya bau bau gitu kan, bau. Maka banyak sekali orang yang tidak suka. Tapi bagaimana? Ya kita tahulah bagaimana orang yang berpuasa. Kalau orang sering bilang bau naga gitu ya, bau naga. Maka memang jangankan sebentar saja ya. Kalau lama kita tidak tidak makan atau tidak minum sebagai karena begitu kita kan puasa tidak menjauhi segala mungkin sedikit berkumur-kumur gitu ya, ataupun juga tidak banyak memasukkan segala sesuatu ke dalam diri kita, maka memang terkadang seakan tidak ada kegiatan rutin di
area mulut kita, ya memang lebih menjadikan aromanya, bau itu pasti akan muncul. Apalagi yang kita berpuasa, ya tidak berpuasa saja kadang kita bau ya. Kayak gitu. Pendapat yang paling sahih adalah apa yang disampaikan oleh Ad-Daudi, ya, seorang ulama dari wilayah Maghrib, Maroko, dan dikutip oleh salah seorang sahabat bahwa bau aroma mulut orang yang berpuasa lebih banyak pahalanya daripada parfum kasturi yang dianjurkan untuk digunakan pada setiap sholat, di hari-hari raya, di majlis-majlis hadis, majlis-majlis zikir, dan perkumpulan-perkumpulan yang baik lainnya. Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, pengarang kitab Bulughul Maram, An-Nawawi mengunggulkan pendapat yang terakhir ini. Kesimpulannya, dia memahami makna thayyib atau aroma yang wangi sebagai penerimaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya, di dunia atau di akhirat? Ya, di dunia atau di akhirat? Aroma mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah ini terjadi di dunia atau di akhirat ini? Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Al-Mundhiri mengatakan bahwa permasalahan ini termasuk salah satu yang diperselisihkan oleh Ibnu Abdus Salam dan Ibnu As-Salah. Ibnu Abdus Salam berpendapat bahwa hal ini terjadi di akhirat sebagaimana darah orang yang mati syahid. Beliau berdalil dengan riwayat hadis yang dinyatakan bahwa itu terjadi pada hari kiamat. Kayak gitu. Sedangkan Ibnu As-Salah berpendapat bahwa hal tersebut terjadi di dunia. Beliau berdalil dengan hadis di atas. Mayoritas ulama juga berpendapat demikian. Ya. Al-Khattabi menyatakan bahwa maksud aroma wangi di sisi Allah adalah keridhaan dan pujian Allah kepadanya. Artinya, aroma tersebut lebih suci di sisi Allah dan lebih dekat pada ridhonya. Menurut Al-Baghawi, maknanya adalah pujian Allah kepada orang yang berpuasa dan ridho dengan perbuatannya. Jadi, ya memang kalau kita pahami secara tekstual atau hakiki, ya tetap meskipun itu lebih baik, lebih wangi aromanya, tapi hakikinya tetap bau mulut ya bau, ya gitu ya. Maka sekali lagi kita para ulama mengatakan itu kita pahami dengan majazi, dengan makna lain, ya, denotatif, dengan makna lain. Senada dengan di atas adalah pendapat Al-Qaduri dari kalangan ulama madhab Hanafi, pendapat Ad-Daudi dan Ibnu Al-Arabi dari kalangan madhab Maliki, pendapat Abu Usman As-Sobuni dan Abu Bakar bin Al-Sam'ani serta ulama lainnya dari kalangan madhab Syafi'i. Mereka semuanya memutuskan bahwa ungkapan tersebut, maksudnya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih baik di sisi Allah daripada minyak kasturi, daripada wangian kasturi, itu maksudnya di dunia atau di akhirat. Ya, ulama-ulama ini berpendapat tadi banyak dari Maliki, dari Hanafi dan juga dari beberapa madhab Syafi'i. Para ulama mereka menyatakan dan memutuskan bahwa ungkapan tersebut mengandung pengertian ridho dan penerimaan Allah, ya, terhadap orang-orang yang berpuasa. Adapun penyebutan hari kiamat dalam riwayat tersebut karena saat itu merupakan hari pembalasan. Ketika itu tampaklah keunggulan aroma bau mulut orang yang berpuasa dalam timbangan amal daripada parfum kasturi yang digunakan untuk menghilangkan bau tidak sedap dari mencari ridho Allah. Sebab bau tersebut diperintahkan untuk dijauhi. Ya. Demikianlah penjelasan para ulama terkait hadis yang kedua ini tentang la khulufu famis shaumi atyab. Ya. Atyab indallahi ta'ala min rihil miski, bahwa bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah, ya, lebih mulia di sisi Allah, lebih baik di sisi Allah Ta'ala daripada
parfum kasturi. Para ulama berbeda pendapat sekali lagi dalam hadis ini mengenai aroma mulut orang yang berpuasa lebih wangi daripada parfum kasturi. Ini terjadi di dunia atau di akhirat, juga mereka berpendapat banyak sekali. Namun mereka sepakat bahwa hadis di atas tidak dikehendaki dengan makna hakiki. Jadi meskipun mereka berbeda pendapat terkait kejadian ini adalah di dunia atau di akhirat, tapi mereka secara sepakat bahwasanya ini tidak bisa dimaknai dengan hakiki, dengan denotatif. Ya. Tapi hadis ini harus dikatakan dengan konotatif, dengan majazi. Akibat dari perbedaan pendapat ini, para ulama berbeda pendapat mengenai hukum bersiwak pada siang hari bagi orang yang sedang berpuasa. Nah, melebar kan jadinya. Jadi mereka juga berbeda pendapat terkait bersiwak pada siang Ramadan. Ulama yang berpendapat bahwa aroma wangi mulut orang yang berpuasa tersebut adalah saat di akhirat, maka membolehkan bersiwak pada siang hari bagi orang yang sedang berpuasa. Ya, karena bagi para ulama yang berpendapat bahwasanya wanginya nanti adalah di akhirat, maka mereka membolehkan untuk bersiwak pada siang harinya. Sedangkan ulama yang berpendapat bahwa aroma wangi mulut orang yang berpuasa tersebut adalah saat di dunia, maka memakruhkan bersiwak pada siang hari bagi orang yang berpuasa. Itu saja yang kami bisa sampaikan, berarti baru 2 hadis yang kita bahas. Terima kasih bagi para penonton yang senantiasa mensupport kami. Ya, mudah-mudahan kita akan bisa hadir pada kesempatan berikutnya. Dan pertanyaan-pertanyaannya akan kami tampung. Silakan yang ingin bertanya pada pertemuan berikutnya bisa dihadiri dan diikuti lagi. Sekian, semoga bermanfaat. Kami mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.